Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dika Beranda dengan NIM D5230064. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian atau metodologi penelitian saya yang berjudul Optimasi Produksi Biodiesel berbasis minyak jelantah menggunakan katalis hidrogen abu sekam padi dalam sistem energi sirkular. Nah, di sini dosen pembimbing saya yaitu Bapak Triwidayatno. Kemudian untuk proposal saya sendiri yaitu penelitian ini berfokus pada pengembangan biodiesel dari minyak jelantah yang merupakan limbah rumah tangga dan industri makanan. Nah, pemanfaatan minyak jelantah penting karena pembuangan langsung ke lingkungan dapat mencemari tanah dan air seperti itu. Selain menggunakan bahan baku limbah, plan ini juga menggunakan atau memanfaatkan abu sekam padi sebagai katalis hidrogen. Sekam padi merupakan limbah pertanian yang kaya akan silika dan dapat dimodifikasi menjadi katalis yang memiliki aktivasi tinggi pada proses nitrifikasi. Yang cukup kemudian juga sekam padi ini sangat banyak sekali limbahnya di dalam sektor pertanian seperti itu. Nah, konsep utama penelitian saya yaitu adalah menerapkan prinsip energi sirkular, yaitu mengubah dua jenis limbah sekaligus menjadi produk bernilai ekonomi berupa biodiesel sehingga terciptanya sistem yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan seperti itu. Kemudian langsung selanjutnya yaitu di sini ada ringkasan materi. Nah, pada penelitian ini terdapat 5 tahapan utama, yaitu yang pertama adalah identifikasi permasalahan terkait krisis energi dan tingginya jumlah limbah minyak jelantah. Yang kedua, tahapan kajian potensi pemanfaatan limbah sebagai sumber energi alternatif. Yang ketiga, yaitu studi literatur mengenai biodiesel, reaksi serta penggunaan katalis hidrogen. Terus yang keempat ada pelaksanaan eksperimen menggunakan metode optimasi response reverse metodologi atau RSM. Kemudian yang terakhir adalah analisis hasil untuk menentukan kondisi operasi terbaik yang menghasilkan biodiesel dengan kualitas dan rendemen tertinggi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu senjakan energi dan potensi limbah. Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil, yaitu sekitar 45%. Sementara itu, kontribusi energi baru terbarukan masih sekitar 15%. Di sisi lain, jumlah minyak jelantah yang dihasilkan itu setiap tahun sangat besar. Sebagian besar minyak jelantah belum dimanfaatkan secara optimal dan sering dibuang begitu saja ke lingkungan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan. Di satu sisi terdapat kebutuhan energi alternatif, sedangkan di sisi lain terdapat limbah yang berpotensi diolah menjadi sumber energi. Oleh karena itu, minyak jelantah memiliki peluang besar untuk dikonversi menjadi biodiesel sehingga dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu solusi inovatif dan konteks ilmiah. Nah, penelitian ini menawarkan solusi berupa integrasi antara minyak jelantah sebagai bahan baku dan abu sekam padi sebagai katalis seperti itu. Keunggulan biodiesel sendiri adalah dapat diperbarui, memiliki emisi gas rumah kaca yang lebih rendah, dan dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi besar. Kemudian abu sekam padi ini saya pilih yang pertama itu karena murah. Terus kedua adalah melimpah di Indonesia karena pemanfaatnya masih terbilang sedikit dan memiliki kandungan silika yang tinggi sehingga berpotensi digunakan sebagai katalis hidrogen. Katalis hidrogen lebih mudah dipisahkan dari produk dibandingkan katalis homogen seperti NOH atau KOH. Nah, makanya itu dengan demikian biaya pembangunan dapat ditekan dan prosesnya lebih ramah lingkungan seperti itu. Kemudian keselarasan dan rumusan masalah dan tujuan. Nah, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penggunaan katalis abu sekam padi terhadap rendemen biodiesel. Kemudian yang kedua, masalah kedua adalah bagaimana menentukan kondisi operasi yang paling optimum. Nah, untuk menjawabnya seperti yang pertama adalah mengevaluasi kinerja katalis abu sekam padi, yang kedua menentukan kondisi operasi optimum, yang ketiga adalah menghasilkan biodiesel dengan kualitas yang memenuhi standar. Dengan demikian, ini saya rancang untuk menjawab langsung rumusan yang telah saya susun sendiri seperti itu. Nah, kemudian agensi penelitian ini ada 3 aspek, yaitu yang pertama aspek lingkungan. Minyak jelantah sering mencemar lingkungan apabila dibuang sembarangan. Sekam padi juga sering dibakar dan menghasilkan emisi. Itu untuk aspek energi. Indonesia membutuhkan sumber energi alternatif yang dapat diperoleh dan tersedia secara lokal. Kemudian ada yang ketiga adalah aspek ekonomi. Nah, pemanfaatan limbah menjadi biodiesel dapat meningkatkan nilai tambah limbah dan membuka peluang usaha baru. Nah, manfaat penelitian dan menghasilkan teknologi produksi biodiesel yang lebih murah, efisien, dan berkelanjutan seperti itu. Agensinya yaitu kebutuhan mendesak mencari alternatif di luar katalis konvensional homogen.
yang beracun dan sulit didaur ulang seperti itu. Kemudian di sini ada untuk tinjauan pustaka atau landasan teori utama itu ada 3 teori utama itu. Yang pertama adalah biodiesel, kemudian reaksi terestrifikasi dan katalis hidrogen berbasis biomasa. Nah, yang pertama adalah biodiesel. Apa sih biodiesel itu? Biodiesel merupakan campuran metil ester, asam lemak yang diperoleh dari reaksi minyak atau lemak dengan alkohol, biasanya dengan metanol. Nah, keunggulan biodiesel sendiri meliputi yang pertama biodegradable, yang kedua emisi sulfur lebih rendah, terus yang ketiga renewable, dan yang terakhir adalah aman dalam penyimpanan. Nah, kemudian untuk reaksi terestrifikasi. Reaksi terestrifikasi adalah reaksi antara trigliserida dan metanol menghasilkan metil ester, biodiesel, dan gliserol seperti itu. Secara umum reaksinya yaitu trigliserida ditambah metanol menjadi biodiesel plus gliserol. Nah, reaksi ini membutuhkan katalis untuk mempercepat laju reaksi dan meningkatkan konversi. Makanya itu pada berita ini saya untuk masukkan untuk katalisnya yaitu Abus Kampadi sendiri seperti itu. Nah, di sini yang ketiga adalah katalis hidrogen berbasis biomasa. Nah, katalis hidrogen berada pada fase berbeda dengan reaktan sehingga mudah dipisahkan. Untuk penggunaan sendiri karena saya gunakan adalah yang pertama murah, yang kedua mudah diperoleh, yang ketiga ramah lingkungan, dan yang terakhir berpotensi digunakan berulang kali seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu desain eksperimen kuantitatif. Nah, penelitian ini menggunakan metode RSM yaitu Response Survey Methodology. Metode ini saya pilih karena mampu mempelajari beberapa pengaruh variabel sekaligus dan menentukan kondisi optimum dengan jumlah percobaan yang lebih sedikit dibanding metode konvensional. Nah, terdapat 3 variabel penelitian, yaitu yang pertama ada variabel bebas, yang kedua ada variabel terikat, yang ketiga ada variabel terkontrol. Nah, yang pertama adalah variabel bebas. Variabel sendiri meliputi suhu reaksi yaitu 50, 60, dan 70 derajat Celcius, kemudian ada waktu reaksi 60, 90, 120 menit, dan konsentrasi katalis 1%, 3%, dan 5%. Seperti itu. Kemudian untuk variabel terikatnya sendiri yaitu yang pertama rendemen biodiesel dan kualitas biodiesel. Kemudian ada variabel kontrol yaitu volume minyak, rasio molar, dan kecepatan pengadukan seperti itu. Kemudian di sini ada kebutuhan alat dan bahan utama. Nah, kebutuhan alat sendiri yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah labu leher 3. Nah, labu leher 3 saya gunakan untuk digunakan sebagai tempat berlangsungnya reaksi terestrifikasi. Kemudian kondensor digunakan untuk mencegah kehilangan metanol akibat penguapan. Dan ada hot plate dan magnetic stirrer yaitu digunakan untuk menjaga suhu pencampuran sama reaksi. Itu untuk reaksinya. Dan untuk preparasinya di sini tuh dalam pembuatan Abus Kampadi itu ada tungku pembakaran, mortar, ayakan, dan oven. Kemudian untuk pemisahan dan pengukuran nih ada masuk untuk corok pisah, termometer, timbangan digital, stopwatch, dan gelas ukur atau glass beaker seperti itu. Kemudian untuk material atau bahan sendiri itu yang pertama ada minyak jelantah, kemudian ada Kampadi, dan ketiga ada metanol, keempat ada kotes, dan kertas saring seperti itu. Kemudian langsung saja ke prosedur kerjanya. Yang pertama adalah preparasi bahan dan katalis. Ya, minyak jelantah. Step A, penyaringan minyak menggunakan kertas saring yaitu memisahkan sisa makanan atau kotoran yang tertinggal. Kemudian setelah itu dipanaskan pemanasan awal untuk menghilangkan kadar air yang memicu saponifikasi. Kemudian untuk sekampadinya atau sintetis katalis Abus Kampadi yang step pertama itu pembakaran dalam tungku terkontrol, kemudian ada penghalusan pembakaran dengan mortar, kemudian yang step C adalah pengalakan presisi mendapatkan ukuran yang seragam. Kemudian bahan baku murni dan katalis hidrogen siap kita reaksikan untuk ke tahap selanjutnya itu prosedur kedua. Nah, di prosedur kedua ini masuk ke tahap estrifikasi dan permurnian. Yang pertama adalah pencampuran awal. Minyak jelantah, metanol, dan katalis Abus Kampadi ditimbang, kemudian direaksikan dengan reaksi estrifikasi pada suhu 50-70 derajat Celcius selama 60-120 seperti variabel yang saya tentukan tadi, yaitu dengan pengadukan konstan. Kemudian dipisahkan, pemisahan didiamkan selama 24 jam dalam corong pisah agar terjadinya pemisahan antara biodiesel dan gliserol terpisah seperti itu, dan akan terlihat setelah 24 jam didiamkan. Kemudian kita masuk ke pencucian. Sisi perlahan dengan aqua-ades hangat hingga jernih. Nah, untuk pencucian sendiri sangat harus berhati-hati karena jika terlalu cepat atau terlalu kencang untuk diaduknya atau pada saat pengadukan pencucian itu maka akan
dapat menimbulkan atau menjadikan saponifikasi seperti itu. Jadi harus hati-hati dan pelan-pelan. Dan untuk pengadukannya tuh katakanlah untuk satu step tuh bisa diaduknya dengan perlahan, kemudian dilanjut terus, tapi dengan cara step by step perlahan seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pengerian dan analisis. Nah, kita pemanasan 150 derajat Celcius diajarkan dengan perhitungan randoman seperti itu. Kemudian lanjut untuk analisis data dan optimasi multivariabel. Nah, data hasil percobaan dihasil menggunakan metode RSM atau Response Survey Methodology. Tujuannya adalah mengetahui pengaruh masing-masing variabel, interaksi antara variabel, dan kondisi optimum proses. Nah, hasil analisis yang akan menghasilkan model matematis yang menggambarkan hubungan antara suhu, waktu, dan konsentrasi katalis terhadap rendemen biodiesel seperti itu. Selanjutnya, software akan memprediksi titik optimum atau peak condition yang menghasilkan biodiesel terbaik. Kemudian yaitu ada target temuan dan luaran. Nah, target utama penelitian ini adalah memperoleh kondisi operasi optimum yang menghasilkan biodiesel dan rendemen tertinggi. Dan itu juga penelitian ini juga menargetkan validasi bahwa apus Campadi dapat digunakan sebagai katalis yang efektif pengganti katalis konvensional atau KOH dan KOH seperti itu. Pengganti dalam katalis konvensional. Nah, itu warna penelitian itu meliputi artikel ilmiah, data optimasi biodiesel, kemudian rekomendasi pemanfaatan limbah minyak sianida dan sekam padi, dan terakhir kontribusi terhadap pengembangan energi terbarukan. Nah, mungkin untuk presentasi dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.